Perkenalkan, nama saya Christian Sibuan. Saya dari kelas 11 KJ2 ingin menjelaskan tentang Virtual Local Area Network VLAN. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat memahami teori dasar VLAN. 2. Siswa memahami tujuan penggunaan VLAN. 3. Siswa dapat memahami pemanfaatan VLAN. 4. Siswa dapat memahami cara kerja VLAN. 5. Mengetahui perangkat VLAN. Pengertian VLAN. VLAN adalah yang sudah biasa para engineer konfigurasikan agar suatu switch dapat digunakan untuk membagi network yang berbeda dalam satu jaringan lokal. Seperti kita ketahui bahwa switch tidak bisa membaca layar 3 sehingga tidak dapat membaca network, sehingga hanya bisa dihubungkan dengan satu network saja. Fungsi VLAN yaitu pada jaringan komputer adalah untuk memberikan metode pada jaringan yang dapat membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain siaran. Domain broadcast ini biasanya batas subnet IP. Setiap itu subnet memiliki VLAN. VLAN memungkinkan beberapa LAN virtual berdampingan dalam LAN fisik atau saklar. Sama seperti ada dua mesin yang terhubung dalam satu saklar, keduanya tidak dapat mengirim frame internet ke mesin lain, bahkan dalam kabel yang sama. Contoh penggunaan VLAN, contohnya seperti gambar tersebut. VLAN diciptakan untuk menyediakan layanan transisional disediakan oleh segmentasi router di konfigurasi LAN. Kegunaan VLAN. Kegunaannya minimalisir kemungkinan terjadinya konflik IP yang terlalu banyak, mencegah terjadinya kolisi domain atau tabrakan domain, dan mengurangi tingkat vulnerabilitas. Cara kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik itu menggunakan port, MAC address, dan sebagainya. Sebagai informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan, suatu VLAN disimpan pada suatu database. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan untuk database, harus mengindikasi port yang digunakan VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch yang bisa diatur, atau switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab untuk menyimpan semua informasi dan dikonfigurasi suatu VLAN dan dipastikan memiliki informasi yang sama. Perangkat VLAN yang pertama, ada beberapa contoh beberapa yang digunakan untuk sebuah VLAN, yaitu 1. Router, yang kedua komputer dan laptop, yang ketiga komputer server, dan yang keempat switch manageable. Jenis-jenis VLAN itu ada 5. Yang pertama adalah VLAN default, adalah VLAN sejak saklar dinyalakan pertama kali selama dikonfigurasi. Semua port switch disertakan dalam VLAN standar dan dapat dihubungkan ke setiap port. Di Cisco, VLAN default adalah VLAN. Data VLAN adalah VLAN yang hanya mengatur lalu lintas data di VLAN. VLAN asli adalah VLAN yang dikembalikan ke port jika tidak ada di bagasi dan tidak memiliki tag. VLAN suara adalah VLAN yang mendukung VoIP dan dirancang khusus untuk komunikasi data suara dalam VLAN. Manajemen VLAN adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk saklar manajemen. Keuntungan penggunaan VLAN yaitu keamanan. Semua data sensitif dipisahkan dari jaringan yang ada, sehingga pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting berkurang. Menghemat biaya dengan menghilangkan biaya mahal dari dua peningkatan jaringan dan penggunaan bandwidth dan uplink yang efisien. Kinerja yang lebih tinggi dapat mengurangi lalu lintas jaringan dan meningkatkan kinerja dengan membagi jaringan layer 2 menjadi kelompok kerja logis. Broadcast Storm Migration, peningkatan efisien staff TI, dan manajemen proyek atau aplikasi yang lebih mudah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan praktek tentang konfigurasi VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Saya akan konfigurasi
jaringan VLAN menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Setelah semuanya telah kita buat switch dan 4 PC tersebut, kita akan sambungkan switch ke PC menggunakan kabel straight. Kita hubungkan dari switch ke PC menggunakan kabel straight. Setelah kita hubungkan, kita akan konfigurasi IP di setiap Setelah kita hubungkan, kita akan konfigurasi IP setiap PC, yaitu di desktop, baru ke IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya sesuai IP yang kita mau, yaitu 192.168.20.1. Enter. Sampai ke PC yang keempat. Setelah kita hubungkan, setelah kita masukkan IP konfigurasinya, kita coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 3. Di sini ada nampak successful. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Di sini juga successful. Setelah itu kita akan konfigurasi switch-nya, yaitu kita pencet switch-nya baru ke CLI. Setelah itu enter, baru kita akan lihat konfigurasi. Kita akan lihat konfigurasi yang sudah ada dengan cara kita ketik show VLAN. Enter. Di sini sudah ada satu nama VLAN, yaitu dengan nama VLAN default. Kita akan membuat dua VLAN dengan nama yang berbeda. Kita enter, baru enable, kita ketik enable atau N. Setelah itu kita config T, yaitu config terminal atau config T, boleh disingkat. Setelah itu kita buat VLAN tanda tanya untuk melihat isi VLAN-nya dari 1 sampai 4094 atau 1000 sampai 1 sampai 1005. Baru setelah itu kita akan konfigurasikan VLAN 9 agar terdaftar. Caranya kita ketik VLAN 9, enter. Kita buat nama VLAN 9-nya yaitu TKJ 1. Yang ini ya, kita akan buat yang ini VLAN 9. Baru kita enter, exit, lalu kita buat VLAN 10-nya, enter, name, TKJ 2. VLAN 10-nya yang ini kita akan buat. Enter, kita exit,
Lalu kita akan lihat apakah sudah terdaftar. Kita lihat dari show VLAN. Di sini sudah terdaftar VLAN 9 dengan nama TKJ2, TKJ1 aktif, dan VLAN 10 dengan TKJ2. Kita akan membuat PC1 dan PC2 menjadi VLAN 9 dengan nama TKJ1 ini, dan PC3 dan PC4 akan menjadi VLAN 10 TKJ2. Mereka akan bisa saling bertukar pesan antara PC1 dan PC2, tetapi tidak bisa PC1 dan PC3. Kita enter. Lalu kita buat config T atau config terminal, konfigurasi terminal. Lalu interface config terminal, kita enter dulu interface fast internet atau FA01. Kita bisa tengok FA01 ini dari PC1. Kita ini PC1 ini adalah FA01. Kita lihat dari default 1, FA01, FA02 sesuai PC, baru enter. Switch port mode akses, enter. Switch port akses VLAN 9, karena kita akan masukkan PC1 ini FA fast internet 1 ke VLAN 9. Enter. Setelah itu kita exit atau X. Lalu interface atau PC2, interface FA02, enter. Switch port mode access, baru kita buat switch mode access VLAN 9 karena kita akan buat PC2 ke VLAN 9 juga. Baru kita enter. Lalu kita exit 2 kali. Kita akan cek apakah sudah terdaftar PC1 dan PC2 ke VLAN 9 dengan cara show VLAN. Oh, di sini sudah terdaftar VLAN 9 dengan nama TKJ1, terdaftar PC 1 dan 2, fast internet 1 dan 2. Lalu kita akan lanjutkan PC yang ke 3 dan 4 ke VLAN 10. Kita akan buat config T seperti tadi juga. Switch mode akses, enter. Kita buat switch port mengakses VLAN 10 karena kita akan memasukkan VLAN ke VLAN 10. Enter, exit. Interface fast internet 0 yang PC 4. Lalu kita buat switch port mode akses,
kita lihat apakah sudah terdaftar atau belum. Oh, di sini sudah terdaftar VLAN 9 dengan nama 311. Ada ini fast internet 01 dan 02 yaitu PC 1 dan PC 2, dan VLAN 10 dengan nama 372 dengan fast internet 03 dan 04. Sini sudah terdaftar. Maka karena terdaftar oleh berbeda LAN, kita coba kirim surat melalui dengan satu VLAN dulu, VLAN 1 dan VLAN 2. Karena satu VLAN maka akan successful. VLAN 3 dan VLAN 4 maka juga akan sukses. Tetapi jika kita coba berbeda VLAN dari VLAN 1 ke VLAN 3, maka di sini akan tertulis pilot. Kita akan coba VLAN kedua, keempat. Di sini juga akan tertulis pilot juga. Begitulah kurang lebih tentang konfigurasi dasar VLAN. Mohon maaf jika ada kurang dari perkataan atau menyakiti hati perasaan Anda. Sekian dari saya, terima kasih.